Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, senang banget hari ini bersama aku MC Billy dapat menemani teman-teman semua dan seluruh pengunjung setia dari Central Park Mall. Di mana lagi kalau bukan di acara Donald Duck 90th Anniversary. Kita berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Wow, luar biasa banget ya, hari ini ramai banget teman-teman semua. Hari Sabtu bisa ketemu sama kalian semua. Dan di aktivitas kita kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama dua orang pembicara yang luar biasa banget. Tapi sebelum itu, teman-teman semua, aku juga mau infoin kalian untuk acara Donald Duck 90th Anniversary di Central Park ini merupakan acara persembahan spesial dari Mall Central Park dari tanggal 14 Juni sampai 14 Juli 2024. Jadi pasti ini teman-teman dan juga seluruh keluarga datang ke sini setiap hari untuk ngikutin setiap rangkaian aktivitas yang ada di sini. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya, kita juga nanti akan mengadakan acara Meet and Greet dari tanggal 27, 28, 29 dan 30 Juni 2024. Dan juga nanti di tengah-tengah acara juga kita akan adakan fashion show dari teman-teman komunitas. Jadi bakalan seru banget dan full of activities. Jadi pastiin buat teman-teman, adik-adik semua, seluruh pengunjung setia Central Park Mall datang ke sini setiap hari ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja deh aku panggilkan ada dua orang pembicara spesial kita. Boleh kita sambut dong Mas Aditya Pratama dengan Mbak Veronica Rahman. Kita berikan tepuk tangan untuk dua pembicara kita siang hari ini. Yes, dengan kostum yang pastinya udah Donald banget, aku suka banget. Oke, silakan Mas dan juga Mbak, silakan boleh diisi tempat duduknya. Oke, wow, selamat siang Mas, Mbak, selamat siang. Wah, sebuah kehormatan loh saya bisa ngobrol sama kalian berdua hari ini. Terima kasih. Oke. Apalagi di acara yang memang tematik kalian banget, Donald Duck 90th Anniversary, bisa datengin dua pembicara. Kita pengen tahu juga nih ya, mungkin Mas Adit dan juga Mbak Vera boleh silakan perkenalkan diri secara singkat dulu supaya teman-teman di sini tahu siapa Mas dan juga Mbak. Silakan. Terima kasih. Nama saya Adit. Saya berusia 45 tahun, kerja di salah satu lembaga negara di Indonesia. Saya jadi penggemar remaja pedalaman. Terus sebelah saya ada teman saya. Halo, nama saya Vera. Usia saya 50 tahun. Saya ibu rumah tangga dan punya usaha kecil-kecilan di rumah. Yes, luar biasa. Oke, pengen tahu dulu nih untuk Mas Adit dan juga Mbak Vera. Ini dari tasnya udah semua Donald, sampai Donald pun ada di bahu ya, dan juga ada di kepala, di topi juga. Pengen tahu apa sih yang bikin kalian suka banget sama Donald Duck? Kalau saya sih karena awalnya pasti dari fisik ya, tampilan fisiknya itu lucu, dari penampilan dari appearance itu menarik gitu. Terus juga warnanya biru sesuai dengan warna favorit saya dari atas sampai ya, sama aku juga. Warna yang paling general untuk kita sukai warna biru. Jadi kalau kita punya koleksi, mulai koleksi merchandise, juga kalau kita punya koleksi alat-alat rumah tangga, alat kantor, pulpen atau segala macam bisa dipakai dan lucu aja kita koleksi gitu. Terus dulu kita juga kan, kalau saya seperti saya bilang saya usia udah di atas 40-an. Jadi hiburan saya dulu cuma nonton TVRI dulu ya. Betul. Dan di TVRI itu ada acara film kartun dulu, film kartun Donald Duck. Jadi kita nonton di TV, di situ lihat lucu banget, tapi lama-lama kesian ya, kok sial melulu gitu. Jadi ada rasa compassion juga. Jadi pengen gitu lihat dia beruntung. Jadi kalau bisa dia lagi happy dan segala macam, kita koleksi nih koleksinya gitu. Kalau Mbak Vera sendiri boleh di situ. Kenapa nih suka banget sama satu figur Donald Duck ini, kenapa Mbak? Awalnya sama kayak Mas Adit. Ya. Senang tuh karena melihatnya dia lucu. Terus selain lucu, kan dia tuh kayak menurut saya lebih manusiawi aja ya. Yes. Gitu ya. Ya kayak orang aja, dia nggak sempurna. Nah, dia marah, tapi dia penolong. Gitu. Dia selalu berusaha nolong orang, walaupun nanti dia sial. Gitu ya. Tapi selalu kan endingnya tuh dia selalu happy, gitu. Menyenangkan banyak orang, bikin ketawa, bikin senang gitu. Jadi itu merupakan satu dua alasan kenapa suka banget sama Donald ya. Kalau tadi Mas Adit mungkin dari appearance fisiknya dan juga mungkin kenangan masa lalu suka nonton ya.
Kalau Mbak mungkin dari sikapnya gitu ya. Kalau boleh tahu ada nggak sih mungkin satu aja deh gelagat Donald yang paling kamu suka? Mungkin dia lagi marah, dia lagi seneng, atau dia lagi ngacir. Apa sih, ada nggak satu gerakan tertentu yang kamu paling suka dari Donald Duck? Waktu dia berhasil, kayaknya paling happy gitu yang yes. Happy gitu ya? Happy gitu. Itu yang paling sering dengan mimiknya, dengan gaya. Ekspresinya juga. Betul, ya. Kalau Mas Adit apa gerakan tertentu ada nggak? Kalau saya malah dari karena seringnya dia kecewa, karena namanya hidup kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita ingin ya. Betul. Tapi dia bisa menyikapi kecewaannya tuh dengan apa? Dengan ciri khasnya dia sudah bilang flee gitu kan. Iya. Jadi apa? Cukup dengan begitu kita terhibur dan dia tidak berkata Betul, kasar, betul. dia tidak misalnya keponakannya nakal tuh kan, Ya. ya dia cukup berkata begitu, terus atau udah itu ya kita yang nonton terhibur dan itu jadi kayak trademark dari gimmick yang di Donald Duck sendiri gitu. ya. Kayaknya kental banget itu sama Donald Duck ya. Jadi kalau kita gagal, gue ya udah gitu, Ya udah. kita let's move on aja gitu. Tapi yang kui itu ke bawah nggak keseharian? Mungkin kayak contoh kita kan kadang hidup ada ups and downs gitu ya. Kadang kalau lagi down itu rasa kayak kayak atau mungkin ke bawah nggak? Gimana cara Donald untuk menyikapi suatu masalah? Ke bawah nggak di keseharian? Kalau untuk masalah yang terbawa setiap hari selain itu ya tentunya banyak banget kayak tadi kita apabila kita mendapatkan kekecewaan ya hanya cukup bilang itu aja gitu I quit terus let's move on kita lanjut ke kita lanjut usaha lagi. Iya. Who knows this time it's gonna work. Nice. Tapi kalau ditanya apa sih yang terbawa dari Donald Duck setiap hari itu banyak. Saya nyambung dari Mbak Bella tadi kalau boleh ya Mbak ya. Dia tuh unik ya. Unik. Suaranya unik ya. Suaranya bahasa unik. halusnya suaranya unik membuat orang yang dengar itu agak kurang mengerti. Nah, itu juga balik kepada saya. Mungkin itu hal yang harus dipelajari dari Donald Duck. Kita harus belajar berkomunikasi yang lebih baik dengan orang sehingga kita biar bisa lebih dimengerti karena Donald Duck itu mungkin dia marah, mungkin dia suka marah-marah, mungkin suka ya memukul-mukul barang sekitar, mungkin bukan karena nature-nya dia begitu, mungkin karena dia kurang dimengerti oleh sekitarnya. Mungkin yang lain kan teman-temannya ada, kalau kita boleh sebut ada Mickey, Minnie, Goofy, itu semua berbicara dengan lancar. Ya. Kalau yang ini bahasanya belepotan, ya pokoknya agak-agak unik lah ya. Lucu banget. Lebih ke lucu menurut aku ya. Lebih ke lucu gitu, padahal dia lagi ngomong serius, disangkanya bercanda. Iya. Dia malah jadi kurang dimengerti, makanya kita harus bisa menempatkan diri kita juga di tempat yang sesuai tempat biar kita bisa dimengerti lebih sabar dan biar tidak seperti kita udah dikasih contoh dari Donald Duck, jangan deh ngomong terlalu cepat atau terlalu sulit dimengerti gitu. Dari sini juga lanjut dari situ saya lihat juga Donald Duck itu walaupun dia suka marah-marah ya, kita sering baca bukunya, sering nonton filmnya, sering juga mungkin lihat live actionnya juga. Yes. Kerjanya itu skenario pasti marah-marah. Tapi di situ at the end of the day dia tidak pernah meninggalkan keluarganya. Dia tipikal orang yang seperti Mbak Vera bilang, dia orangnya penyayang, dia akan tetap sayang sama ponakannya gimana nakalnya mereka, senakal-nakalnya mereka, anak-anak mereka dan keluarganya juga ada si Untung itu, Gladstone itu yang suka lebih beruntung dari dia, tapi tetap disayang. Tentunya juga sayang sama Daisy sebagai pacarnya juga. Terus temannya yang jadi saingan itu Mickey Mouse kan dia jatuhnya jadi saingan Donald Duck juga ya. Yep. Itu dia tetap sayang, tetap berteman, tetap bersahabat. Jadi itu yang saya bawa. Donald Duck itu walaupun dia pemarah atau gimana, dia tetap punya rasa sayang di hatinya untuk keluarganya, seperti untuk keluarganya yang kita bilang keluarga baby kan ada di sini tuh ada ya. Family tree-nya ya. Family tree-nya ada. Jadi buat teman-teman yang mau lihat juga silakan banget ya. Di sini, dia punya saudara kembar tuh di situ berarti. Iya. Ada gitu ya. Kalau misalnya mau tahu Donald Kwak Kwik itu Huey Dewey Louie itu Huey siapa Dewey, sih? Itu anaknya dari Delanak, itu saudara kembarnya Donald Duck. Gitu dan jadi dia tetap baik sama keluarganya, baik sama teman. Itu saya terapkan diri saya sendiri. Saya harus baik sama keluarga, saya harus baik sama teman. Boleh marah, tapi setidaknya jangan berkelanjutan dan kita juga harus berguna dan bisa menghibur dan berguna buat seperti Donald Duck sendiri, dia bisa berguna untuk semuanya. Walaupun mungkin dengan caranya sendiri dia tidak membuat membangun rumah atau dengan benar, tapi dengan rumah terus akhirnya berantakan, dia bikin kuenya rusak, itu jatuhnya menghibur kita. Dia in his own way
dia akan get things done dan entertain us all. Oke, kalau Kalau dari Mbak Vera? Mbak Vera, mungkin dari pertanyaan utama kali ya, mungkin dari ada nggak keseharian Donald yang kebawa keseharian kamu gitu? Kalau tadi contohnya kan mungkin dia lagi marah-marah, oke, luapin 1-2 detik, abis itu ya udah let it go, tapi cinta sama sayangnya ke mungkin keponakannya itu juga tetap ada. Kalau dari kamu ada nggak Mbak? Ya itu. Yang saya senang itu ya yang kebawa ke saya itu mungkin gitu, kalau saya merasa marah, tapi end of the day-nya saya tetap harus apa ya namanya ya nggak boleh marah-marah terus gitu ya, karena kan sebenarnya marahnya Donald itu kan kayak dia mau nunjukin bahwa dia tuh sebenarnya sayangnya berlebihan sih ya. Iya betul, good point. Jadi dia tuh marah karena care menurut saya. Jadi saya suka ngerasa kalau saya juga suka kadang marah gitu ya, terus sampai pikir, tetapi kan saya marah itu karena saya merasa sayang sama orang-orang sekitar saya gitu. Tapi yang satu aja jelas marahnya sih nggak bagus ya, marah-marah terus ya. Tapi ya itu tadi seperti Mas Adi bilang, karena dia sayang keluarganya, sayang teman-teman dekatnya gitu. Mungkin karena komunikasinya tadi banyak, karena suaranya yang unik, jadi orang nggak gampang ngerti. Nggak gampang ngerti maksudnya apa. Ya. Oke deh, kalau seperti itu. Aku masuk ke pertanyaan selanjutnya juga, pasti teman-teman pada kepo, pengen tahu dari Mas Adit dan juga Mbak Vera ini udah dari kapan suka sama Donald Duck, figur Donald Duck, dan juga boleh tahu nggak dari selama kalian suka sama Donald Duck, ada nggak satu memori atau mungkin momen paling berkesan sama Donald Duck? Mungkin dari Mbak Vera dulu, melanjutkan, silakan. Pertama kali suka itu tahunnya disebutin. Iya boleh. Tahun 85. Tahun 85. Oh, oke. Dari film kartunnya ya. Dari mana? Terus kebetulan punya kesempatan bisa mendatangi salah satu Disneyland gitu. Oh, nice. Dan yang saya kejar itu yang cari karakter si Donald-nya itu. Ya udah, jadi pas ngeliat itu sebenarnya kan apa namanya ya? Nggak bener aja, bukan reality ya. Cuman pas ngeliat karakternya muncul, kita baris untuk foto itu yang momen yang paling menyenangkan. Iya kayak gitu. wah ini my childhood memories. Iya. Sekarang gua gapai nih ya. Iya. Wah, seneng banget rasanya pasti ya. Itu yang paling diingat, makanya dari situ makin kesini ya jadi seneng gitu kan. Jadi seneng. Terus ketemu temen-temen yang sama senengnya gitu, nah tambah seneng lagi. Gitu. Tadinya saya sempat mikir gitu, kayaknya cuma saya ya suka Donald gitu. Nggak pernah tahu ada yang lain suka begitu. Ternyata ada komunitas, ada apa gitu ya. Baru tahu ternyata banyak yang seneng gitu. Jadi nggak merasa sendiri gitu. Oh, oke. Mas Adit, udah berapa lama suka sama Donald? Dan kalau tadi mungkin Mbak Vera mungkin ngantri foto. Kalau kamu ada nggak momen tersendiri yang touching banget sama kamu? Kalau ini kebetulan kalau dari kapan ketahuan masuk ke kita ya. Kalau Mbak Vera 85, saya sih malah ingatnya 84 sih. 84 tahun, 83, 84 karena acara itu Bapak acara Disney itu yang acara film Disney di TVRI itu adanya mulai tahun 84. Mulai dari situ itu ada di hari Jumat. Jadi saya nonton dan mulai senangnya sama tokoh Donald Duck karena komiknya kan berhubung terus gitu ya. Yes. Jadi ya udahlah ya gitu biarkanlah dia dengan dunianya. Kalau Donald tuh kayak mudah-mudahan di episode ini dia beruntung, mudah-mudahan di episode ini dia berhasil, mudah-mudahan terus ditonton sampai sekarang majalah ya kita dulu kita juga ada majalah. Setiap kali nonton tuh ada harapannya gitu ya. Harapan gitu yang sampai sekarang kadang belum kesampaian di tahun 2024 ini. Kenapa sial terus ya? Itu mungkin strategi marketing yang bagus ya. Kalau orang-orangnya konsumennya seperti saya semua. Seperti itu, jadi kenapa saya jadi suka Donald. Nah, kalau pengalaman yang unforgettable moment ya, sebenarnya kalau saya melibatkan Mbak Vera juga. Saya mungkin ada beberapa ya, karena ini menurut aku sama sih ininya, favorit. Yang pertama sama seperti Mbak Vera, kita ketemu Donald Duck di Disneyland. Waktu itu saya biasa setiap saya ulang tahun saya ke Disneyland, jadi in my special day aku akan I'm gonna make it special. Jadi like everybody's gonna celebrate my birthday, gonna congratulate my birthday in that one day.
including ketika aku ketemu Donald Duck. Jadi ketika ketemu Donald yang ketemu lihat pin birthday saya, dia akan mengucapkan selamat ulang tahun walaupun dia tidak bisa bicara, dia bisa pakai gerak tangan, dia akan bernyanyi sampai apa dia peluk. Aku kebetulan waktu sama Desi juga, Desinya memeluk dan kita juga ada gimmick-gimmick seperti joget-joget, terus apa loncat-loncat dan segala macam interaksi yang diberikan oleh Donald Duck yang emang kalau dibilang sama mungkin kita agak halu tapi ya just let it be aja. Saya lagi ketemu Donald waktu saat itu, jadi 5 menit yang berharga itu buat saya. Donald itu memberikan apresiasinya sama saya, bahkan dia sempat ke cast membernya untuk minta stiker untuk diberikan pada saya gitu ya, sebegitunya dia Sepersonal itu ya, sepersonal itu a very personal touch pada saya ya, yang waktu itu personal touch karena saya datang ke sana juga dengan atribut Donald dan dia juga mungkin merasa terapresiasi gitu sih. Number one in my heart. Dan back to Indonesia, kita juga ternyata saya juga baru tahu tahun 2018 ternyata di kita tuh ada komunitas Donald Duck. Oke. Di tahun 2018 kita bisa bertemu Donald Duck di Jakarta ya, Donald Duck datang terus ketemu sama teman-teman yang ada di kursi penonton juga, di situ seru banget. Ketemu teman-teman baru, Rani ya Mbak ya, kita tuker-tukeran selain kita sharing interest, kita juga bisa tuker-tukeran koleksi, tuker-tukeran informasi, bahkan bisa saling bantu untuk melengkapi koleksi satu sama lain, walaupun jatuhnya ada yang racun sih ya, ada ini nih, ada itu, akhirnya tabung mantun selalu ada. Bisa barter juga mungkin juga, ya. gitu. Sampai ada puncaknya di tahun 2019, di 5 tahun yang lalu, ulang tahun Donald Duck di ulang tahun 85 ya, kita Disney Indonesia mengadakan acara di salah satu panti asuhan di Jakarta. Oh nice. Nah jadi selain ada amal juga di situ ada acara makan-makan, juga ada activity sama anak-anak yatim, juga ada activity sama ada TV-nya itu loh, salah satu provider TV juga, jadi mereka dapat fasilitas untuk TV dan internet ya, bagus untuk belajar dan segala macam. Itu adalah satu saat sebelum pandemi ya. Nah di situ tiba-tiba ada kejutan ya Mbak ya. Ketika saya lagi sama seperti ini lagi sharing, berbicara segala macam, tiba-tiba pintu terbuka, pintu luar terbuka, di situ Donald Duck datang. Serius? Datang, itu saya yang dari itu yang gemeteran ya, udah tanggung, saya berulang air matanya di situ soalnya. Saya di sana maksudnya cuma ya just sharing with the kids, terus meet up with our friends ya Mbak ya, terus bisa ketemu teman-temannya. Kita tahu berarti udah setahun nggak ketemu di situ, ketemu anak-anaknya juga lucu-lucu, baik-baik mereka tuh ya, buat aktivisi menggambar, aktivitasnya banyak. Lagi yang ditanya Mas Adit kesannya gimana, ya senang segala macam, Donaldnya ada, terus ya udah saya berulang air mata, Donaldnya lihat, Donaldnya peluk-peluk dan menenangkan saya. Yang ada saya bukan tambah tenang ya, saya malah tambah deras, malah nangis kejer gitu ya, soalnya karena nggak ada, ini kalau gini-gini bilang sama saya gitu, saya nangis kejer di situ. Mudah-mudahan videonya nggak beredar ya, itu saya lagi jelek-jeleknya di situ. Nah di situ itu menurut saya bilang peringkatnya sama itu, so many wonderful memories yang kita dapatkan dari Donald Duck. Jadi saya berterima kasih juga sama Disney Indonesia, saya berterima sama komunitas karena bisa menyentuh secara personal sama kita sebagai anggota komunitas gitu. Luar biasa banget ya. Oke, itu tadi ceritanya apa sih pengalaman yang paling happy banget ya sama Donald. Sekarang aku pengen tahu nih, kan aku lihat dari Mas Adit nih, wah ini tasnya, mungkin kasih tunjuk sedikit kali ya ke teman-teman di Central Park. Ini tasnya ini very unik, sangat-sangat mencerminkan kecintaannya sama Donald. Kalau Mbak Vera dari topi, dari baju and everything, apalagi Mbak Vera bawa apa? Aku pengen lihat tuh, wah tasnya juga, oh lucu banget belakangnya. Ada apa lagi mungkin ditunjukin teman-teman? Ini personal collection kalian. Nah, aku boleh tahu nggak untuk ini kan pasti ada budget lah ya, pasti ada budget yang harus dialokasikan. Mungkin contoh dari pembelian merchandise, atau mungkin ikut acara, atau mungkin pergi ke Disneyland. Pokoknya aktivitas yang mencakup Donald Duck, kira-kira alokasi budget tahunannya tuh gimana Mbak? Kalau boleh tahu sedikit ya. Kalau aku sebenarnya nggak punya budget khusus Mas. Oke. Jadi misalnya dulu yang namanya merchandise Donald itu susah banget didapat. Setuju ya. Kalau yang official ya, yang official ya. Ya kalau yang biasa-biasa aja, yang lokal ada. Terus itu susah ya. Jadi dulu ya. Jadi dari dulu nggak pernah punya budget khusus gitu. Jadi kalau saya cuma gini, kalau lagi
suka, ya dana itu ada, ya saya beli. Iya. Tapi ternyata saya punya banyak temen, banyak sahabat, keluarga yang suka beliin. Lagi ulang tahun, request hadiah, beliin aja Mercedes Donald. Iya. Enggak. Justru nggak pernah request. Ya. Oke. Jadi tahu-tahu nanti ada teman liburan kemana datang kayak tas ini dia kirim ke rumah. Tanpa konfirmasi ke Tanpa kamu udah konfirmasi. pasti suka. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Ini juga, topi ini juga. Kopi ini juga. Iya. Jadi nggak ada cerita tuh kayak chat, Mbak Vera aku lagi di sini nih mau Iya. beli. Nggak ada. Nggak ada. Beliin udah pasti suka. Iya. Oke. Sama ini juga, ini yang paling saya suka. Kenapa Karena saya belum pernah lihat teman lain punya ya. Iya. Jadi ini Donald waktu jadi Merlin. Oh, Jadi iya. makanya saya ngerasa apa ini satu-satu, tapi memang ada sih yang lain, tapi Ya. kayaknya di sini di komunitas belum Agak ada yang jarang punya. gitu ya dilihat. Aku juga jujur baru lihat sih Donald jadi Merlin ya, lucu banget sih. Oke, kalau dari Mas Adit gimana alokasi budget? Jadi bukan cuma beli merchandise tapi jalan-jalan ke Disneyland, pokoknya anything about Donald, gimana kamu alokasiin? Kalau saya, karena saya memang saya bilang tadi untuk every birthday itu saya anggarkan untuk ke Disneyland ya, itu berarti harus dianggarkan, dibudgetin untuk hotel, pesawat, hotel, tiket masuk Disneyland, belanja, makan dan segala macam akomodasinya sudah ada budget tersendiri untuk setiap saya ulang tahun bulan Mei. Jadi saya punya waktu dari awal tahun cukup 5 bulan untuk mempersiapkan budget tersebut. Tapi untuk merchandise sendiri memang kita juga suka sama Vera itu kalau ada suka kadang-kadang yang kita kasih atau dikasih ke kita karena tahu banget saya tuh suka Donald Duck, jadi saya belum beli Legonya nanti Donald Duck udah datang dan segala macam. Tapi yang saya tekankan di sini ini Donald Duck itu official merchandise yang rilis itu tidak pasti, tidak tentu. Kita bisa sebut saya nggak sebut, cuma ada nama-nama jenisnya. Seperti ada plush, ada diecast mobil-mobilan, terus ada lagi pin, ada juga alat-alat rumah tangga, alat kantor. Itu tuh tidak tentu, tidak rutin. Makanya kita harus punya tabungan tersendiri ya Mbak ya, untuk disimpan kalau tiba-tiba terbit atau kalau tiba-tiba rilis. Dan kebetulan setiap bulan Juni itu suka ya itulah suka keluar merchandise ulang tahun Donald Duck yang memang yang kalau Mbak Vera tahu saya memang koleksinya I'm a little bit I have a thing about birthday gitu. Jadi saya selain birthday saya juga birthday Donald saya celebrate. Jadi koleksi saya mostly itu birthday-nya Donald dari pin sampai plushies seperti ini. Nah ini kalau dilihat ini kan pertama terbit itu tahun 2018 ya. Saya dari 2018 selalu beli 2018, 19, 20, iya loh. 21, 22, 23 dan ini 24. Oh, Jadi every nah. single year ini saya beli dari Tokyo Disney Resort di Disneyland Jepang. Itu juga di sana juga benar-benar laku banget juga di sana ya. Jadi I have to reserve this. Gimana caranya biar dapat? Karena kalau berasa dong kalau kita udah koleksi dari awal tiba-tiba bolong Bolong skip satu gitu, aduh. gitu. Jadi agak-agak ya pasti gondok juga sih. Makanya saya kejar dari awal kan sih untuk yang hal-hal yang gitu kita udah tahu. Kadang-kadang saya sih yang kalau ngomong racun sebenarnya kalau boleh jujur saya racun ya Mbak ya. Itu saya racunnya. Karena saya kadang-kadang sebelum saya juga untuk saya cari informasi buat saya kalau saya udah dapat nanti saya share ke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin ada ribut-ribut sama suami, mungkin saya ada andil di situ bilang maaf ya ke bapaknya atau ke ibu-ibunya. Gak ada maksud gitu Mas. Oke, luar biasa ya. Berarti walaupun dua-duanya sama mencintai Donald, tapi untuk alokasinya pun juga cukup berbeda. Tapi yang paling penting adalah udah boleh set budget di bulan Mei, Juni itu udah harus ada sesuatu gitu ya. Takutnya tiba-tiba rilis sesuatu, pas lagi ada kebutuhan kan sayang banget ya. Jadi skip gitu. Contohnya mungkin yang koleksi yang Happy Birthday ini ya, luar biasa. Oke, selanjutnya kan kalau tadi aku dengar cerita dari Mbak Vera, dari Mas Adit, udah cukup banyak experience, udah cukup banyak memori bareng sama Donald dari masa kecil, dari nonton, mungkin baca komiknya, atau mungkin udah koleksi. Ada nggak satu hal yang bucket listnya tuh belum kecentang, kayak gua pengen ngelakuin ini, gua pengen gimana sama Donald, ada nggak yang belum terwujud? Ada banget. Apa? Mungkin 1-2 boleh ceritain?
Kalau saya tentunya yaitu celebrating birthday-nya Donald, tapi di Disney Park-nya. Jadi karena saya kan saya celebrating I celebrate my birthday itu di Disney Park. Yes. Itu bulan Mei. Masa dia kan ulang tahun tanggal 9 ya, 9 Juni. Belum sampai sebulan lagi, masa harus ke Disney Park lagi. Iya. Yang kemarin aja saya belum recover mungkin ya dari apa pinjaman saya nggak ada pinjaman. Kita nggak merekomendasikan ya, Nggak, bercanda nggak. doang ya teman-teman ya. Pinjaman dari rekening saya sendiri. Iya, dari orang tua, dari teman ya. Karena saya udah bilang saya udah ada budgetnya aja belum diisi. Iya. Donaldnya udah birthday lagi. Belum lagi apa merchandise-nya keluar banyak banget. Jadi itu yang mungkin saya belum kesampaian untuk celebrating Donald Duck birthday di tempat di Disney Park masing-masing. Kalau boleh sharing juga kan di Hong Kong itu dia bakal ada stage show yang menampilkan Donald, Daisy dan teman-temannya. Terus kalau di Jepang itu bakal ada parade-nya, parade yang keliling juga gitu kan. Kalau di Paris itu nanti dia juga akan ada walkthrough gitu dengan sesama teman-teman lalu. Belum lagi yang memang saya belum sampai itu ke Disney Park yang di Amerika di Orlando sama di California. Di situ juga pasti ada pertunjukan. Ada pertunjukan yang mungkin berbeda juga ya. Di tiap itu saya mau lah yang mana aja gitu loh. Iya. Di Shanghai juga kayaknya seru banget karena kastilnya kan di Shanghai gede banget tuh. Belum fireworks dan si air mancur dan segala macam gitu kan. Dan terus mereka akan merias ya meriasi itu yang menghiasi parknya itu dengan dekorasi Donald Duck yang benar-benar niat banget, rame banget dia tematik Donald Duck banget. Saya cuma pengen foto sekali di situ doang. Ya saya belum kesampaian gitu, jadi untuk foto di situ belum kesampaian. Terus buat ketemu Donald, dan Donald tuh berarti kalau ketemu bisa berbagai kostum ya, kostumnya banyak banget, macam-macam ya. Ada yang pakai baju kerajaan, ada yang baju ulang tahun, ada yang pakai topi kerucut, ada yang tapi yang itu nggak ada, yang tadi nggak ada. Segala macam kostum dan kostum klasiknya juga ada. Itu saya belum kesampaian. Mungkin in the future, maybe. Amin. Mudah-mudahan kesampaian buat ya berarti back to back. Mei Juni saya ke sana bisa ini yang bisa part yang berbeda. Iya. Kalau Mbak Vera apa nih? Yang belum kesampaian banget tapi kayak idam banget gitu. Itu tadi Orlando. Tapi yang di Hong Kong, Shanghai udah ya. Berarti mungkin yang di daerah barat belum sempat ya. Ya udah, semoga cepet bisa nabung lebih banyak lagi, bisa ketemu sama impiannya. Tapi udah pastiin udah boleh dibikin schedule dulu kali ini. Mau ngapain ya. Dan sampai sana tuh tinggal eksekusi aja. Bakalan seru banget. Apalagi Mbak, mungkin selain ke Orlando ada lagi mungkin, atau cuma Orlando aja? Tinggal Orlando doang yang belum yang kesampaian. Satu sama nginep di hotelnya, yang kamar tidurnya itu dekorasinya Donald Bebek. Itu ada di sana kan ada seperti itu. Ada juga ya seperti itu. Di Tokyo ada, di Orlando juga ada. Nah itu. Jadi yang kamar hotelnya itu benar-benar dekorasinya Donald Bebek. Warna-warna bajunya Donald. Di Tokyo juga belum sempat coba berarti ya? Belum, banyak ke Kalau Tokyo mungkin masih bisa karena sama-sama di timur kita ya. Kalau di barat sana mungkin agak jauh ya. Budgetnya harus lebih tebal lagi. Cuma nggak apa-apa, perjalanan masih panjang, kita ke Tokyo dulu, nanti balik ke Orlando lagi masih bisa ya. Luar biasa. Oke, last but not least, aku pengen tahu dari kalian ada nggak sih koleksi favorit, satu koleksi favorit dari yang kalian punya? Mbak Vera? Jelas yang ini. Jelas yang ini ya? Si Merlin ini. Ini ditawar berapapun nggak akan lepas nih ya? Nggak akan lepas ya? Iya, memang sudah banyak yang nanya. Oh serius? Serius. Dari teman-teman komunitas maupun masyarakat? Komunitas ya. Juga banyak tawar ya? Kan karena kita suka kan foto, upload ke sosmed. Iya. Sempat ada yang ngechat Mbak, ini lepas nggak? Iya. Kalau tuker sama ini nambah berapa? Iya. Oke. Aku juga saranin jangan lepas yang Mbak ya. 10-20 tahun lagi, 30 tahun lagi, we never know, ini bisa jadi salah satu unique items yang kamu punya mungkin. Kalau dari Mas Adit apa yang kamu satu yang paling? Kebetulan saya sih karena koleksinya banyak, jadi saya juga ganti-ganti favoritnya. Kadang ada yang kalau lagi diecast, kalau lagi seperti seri ini. Kadang ada juga alat makan, alat tulis. Karena kalau kita hold on sama satu, nanti ketika itu hilang,
itu lepas, itu rusak tuh mungkin kita lebih ini ya, lebih sedih banget. Lebih sedih banget, ya, betul, betul. Jadi I try to not to be attached to every single of my collection. Saya sayang, saya suka, tapi saya tidak akan memperingkatkan Anda lebih, ya kayak punya anak lah. Kamu lebih favorit dari ini kan mungkin tidak seperti Ada itu. peringkat, jadi nggak mau ada peringkat Nggak mau ada gitu peringkat, ya. Tapi kalau untuk favorit saya keluarkan. Sebenarnya ini biasa aja. Ini posi-posi dari Tokyo Disney Resort. Ini Oke. kayak biasa aja, tapi kalau saya keluar jalan-jalan, dia ini bisa di-post. Tidak dada-dada, bisa berdiri, bisa lagi biasa aja, bisa lagi kacak pinggang apa? Bisa tolak pinggang juga ya, iya. Kakinya ke depan, kakinya ke belakang, duduk atau segala macam. Jadi kalau punya hobi fotografi, jadi misalnya saya liburan ke pantai, saya liburan ke Disneyland, saya ke sini, saya atau apa naik pesawat segala macam, kalau saya jalan pergi sendiri ya, saya tidak punya model. Ini model yang murah dan gratis gitu. Saya bisa saya buat dia sebagai model lagi berlibur di tempat saya liburan. Kalau saya lagi staycation di mana gitu, atau untuk jalan-jalan ya mungkin ke puncak, Donald Duck-nya lagi main ke puncak, atau jalan-jalan untuk mempromosikan wisata di Indonesia, di Labuan Bajo, di Bali ya, atau di mana nanti ada, saya juga punya yang dia pakai baju di pantai, bisa gitu juga, atau ke Disneyland pakai ini juga, ada yang dia pakai baju dingin ya, dia juga bisa sesuai dengan ininya, sesuai dengan tema atau sesuai dengan ambience environment di mana dia akan saya foto. Jadi untuk meningkatkan kreativitas mungkin untuk saya menurut saya tidak ada salahnya to elevate your hobby gitu. My first hobby is just to collect this item, and next I have the hobby to have a decent photograph, to have a decent video gitu about this Donald tinggi, karena saya mungkin nggak bisa nyewa Donald Duck-nya dari Disneyland sana ke sini. Jadi saya pakai Donald Duck yang saya punya aja untuk foto-foto, untuk act as if he is having a good time. Especially today he is having a really good Yeah, time. all of you guys, that's video. Berarti di highlight Instagram ada tuh kayak Donald jalan-jalan kemana gitu. Ada di highlight Instagram saya, ada yang khusus Donald Duck sendiri, itu ada Donald Duck lagi jalan-jalan, bahkan saya juga ada Instagram sendiri yang tidak akan ada muka saya. Adanya ya cuma koleksi-koleksi saya yang sedang ya having their own time lah. Ada yang mungkin kalau Donald Duck ini lagi liburan, ada juga item-item yang lain mungkin lagi berantem ya. Saya sih bilang saya angkatan jadul, jadi mainan saya dulu ada perang-perangan. Ya mohon maaf itu saya tidak encourage violence, tapi kan ini cuma buat ini doang ya, cuma untuk foto doang gitu. Ya seperti itu. Jadi ini akan ada di sosial media, terpampang nyata lah di sosial media, walaupun mungkin follower tidak terlalu banyak, tapi saya punya kesenangan tersendiri ya. My goal is not to be like Popular. jutaan followers ya, populer, terus sama di like sama ribuan orang. Enggak, saya udah post yang like 1-2, tapi saya udah at the end of the day, ya ini udah ada, ini sesuai dengan konsep saya dan sesuai dengan standar saya, saya udah cukup senang gitu. Oke, kalau terakhir Mbak Vera, kalau Mbak Vera tadi Mas Adit kan mengapresiasi favoritnya itu dengan mungkin posting-posting di Instagram, kasih caption-caption yang lucu, lagi jalan-jalan kemana. Kalau Mbak Vera mengapresiasi Donald kamu yang tadi yang dengan kostum Merlin, itu gimana kamu cara apresiasinya Mbak, kalau boleh tahu? Kalau so far sih, kalau ada kesempatan selalu dibawa. Oke. Bikin foto juga, tapi nggak pernah diposting. Karena awalnya posting-posting bukan di like juga gitu ya. Lebih banyak ditawarnya tadi. Mengurangi kemungkinan balesin chat yang nggak mau dibales ya. Oh, jago fotografer juga, tinggal postnya aja Mbak. Nyari admin berarti itu. Biasa aja. Ya sama kayak Mas Adit gitu, saya juga punya Donald yang tadi, Polisi tadi juga ya jadi model gitu. Jadi model juga. Jadi kemana-mana ya dia jadi modelnya. Tambahan satu anggota keluarga lah ya, jalan-jalan ya. Oke, itu dia teman-teman semua 1-2 testimoni dari kedua narasumber saya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Adit dan juga Mbak Vera. Terima kasih ya untuk waktunya udah sharing sama kita semua mengenai kecintaan kalian dengan Donald Duck yang pada bulan ini merayakan ulang tahunnya ke-90. Dan juga pastinya buat teman-teman dari pengunjung setia Central Park, jangan kemana
kemana-mana 14 Juni sampai 14 Juli. Download akan selalu ada di sini untuk nemenin kalian semua dengan rangkaian aktivitas. Ini baru permulaan aja. Nanti kita akan ada fashion show juga ya Mas ya Mbak ya. Ada fashion show juga. Nanti kita juga akan ada meet and greet. Jadi pastiin teman-teman semua cek Instagram kita di @centralpark_mall buat kalian tahu semua rangkaian acara Donald 20th Anniversary di Central Park. Sekali lagi terima kasih Mas Adi dan juga Mbak Vera. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan dong untuk pembicara kita yang luar biasa dan untuk mengapresiasi kalian berdua yang udah benar-benar keren hari ini. Aku udah siapin ada 1-2 hadiah. Boleh kita bangkit berdiri mungkin ya? Oke, yuk silakan Mas. Boleh kita mundurin sedikit mungkin? Oke. Jadi kita juga sudah menyiapkan ada Certificate of Appreciation untuk kedua pembicara kita hari ini. Pertama untuk Mas Aditya, terima kasih untuk waktunya hari ini Mas. Oke, ada juga ada hadiah kecil-kecilan lah ya untuk Masnya. Terima kasih, kita foto juga. Oke, terima kasih. Boleh kita bergantian sama Mbak Vera yang juga luar biasa. Gak kalah luar biasa. Ada sertifikat untuk Mbak Vera Nika Rahmat. Kita berikan. Oke, foto dulu. Sama satu lagi ada hadiah kecil-kecilan ya. Oke, boleh diterima Mbak. Ini dari kami. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman kita berikan tepuk tangan dong untuk kedua pembicara kita yang luar biasa, Mas Adi dan juga Mbak Vera. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Kita masih akan sering ketemu sampai 14 Juli nanti. Jadi jangan kemana-mana teman-teman semua dengan seluruh rangkaian acara dari Donald 20th Anniversary. Terima kasih.